Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Prakonco, balik lagi bersama saya di channel Wong Klaten. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali sharing pengalaman saya pribadi sebagai seorang pegawai negeri sipil, khususnya di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, kali ini saya akan bercerita yang memang benar-benar pengalaman pribadi saya yang sudah saya lalui selama 5 tahun. Jadi, seperti yang teman-teman tahu, kalau saya ini adalah lulusan pegawai negeri sipil di Kejaksaan tahun 2013 dan melaksanakan tugas di tahun 2014. Nah, saya sendiri pada awalnya adalah formasi penyiap barang bukti ya. Jadi lulus itu formasi awal adalah seorang penyiap barang bukti. Nah, di sini saya akan bercerita selama 5 tahun ini saya di tempat tugas, atau saya dulu tugasnya di Kejaksaan Negeri Parigi Motong. Nah, di situ selama 5 tahun saya diberikan banyak amanah, diberikan gonta-ganti jabatan, terus gonta-ganti tugas oleh pimpinan atau kepala kejaksaan negeri pada saat itu. Nah, tugas apa saja yang diberikan oleh kepala kejaksaan negeri kepada saya, di sini saya akan mencoba sharing kepada teman-teman, mungkin bermanfaat kepada teman-teman yang mencari informasi, lulusan SMA di kejaksaan ini sebenarnya bisa apa sih? Terus apakah saya hanya akan menjadi semisal pengawal tahanan terus, atau pengemudi tahanan terus, atau cuma jadi pesuruh? Biasanya kan orang mikirnya lulusan SMA PNS itu bisa apa? Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan. Nah, selama bertugas di Kejaksaan Negeri Parigi Motong, Kepala Kejaksaan Negeri Parigi yang itu saat itu sudah ganti selama 3 kali ya saat saya bertugas di sana, dan selama itu juga saya diberikan berbagai macam jabatan dan tugas ya. Jadi saya sering gonta-ganti posisi sesuai dengan amanah pimpinan. Nah, di sini saya akan menyebutkan 10 jabatan dan tugas. Jadi jumlahnya ada 10 jabatan dan tugas itu yang pernah diberikan kepada saya. Nah, langsung aja. Nah, yang pertama saya ditugaskan oleh pimpinan sesuai SK saya, yaitu sebagai pengadministrasi barang bukti ya. Yang tugasnya tentunya adalah mengadministrasikan barang bukti yang sudah kita terima dari kepolisian setelah terdakwa dan barang bukti itu diserahkan ke pihak kejaksaan dan diterima oleh jaksa. Nah, penyiap barang bukti akan menerima barang bukti, terus mencatatnya ke dalam buku register dan menyimpannya di gudang barang bukti. Nanti ketika persidangan dimulai atau akan dilimpahkan ke pengadilan, maka penyiap barang bukti bertugas untuk menyerahkan barang buktinya itu ke pihak pengadilan dan nanti menyiapkannya pada saat sidang. Nah, nanti ketika sudah putus, penyiap barang bukti juga bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan ya melalui perintah penuntut umum. Jadi nanti putusannya itu barang bukti mau dimusnahkan atau mau dikembalikan. Nah, nanti penuntut umum akan memerintahkan penyiap barang bukti untuk mengeksekusi barang buktinya. Nah, terus yang kedua adalah saya ditugaskan menjadi seorang pengawal tahanan. Nah, jadi ceritanya selain menjadi penyiap barang bukti atau pengadministrasi barang bukti, pimpinan juga memerintahkan saya menjadi seorang pengawal tahanan. Alasannya karena SDM, sumber daya manusia di kantor itu cukup terbatas. Jadi pengawal tahanan itu hanya ada 2, dan yang satu pegawainya kadang sakit karena usianya udah tua ya. Jadi saya mengawal tahanan setiap sidang di pengadilan negeri. Nah, jadi tugasnya pengawal tahanan ya sesuai yang sudah saya jelaskan di SOP dan tugas pengawal tahanan, yaitu mengambil tahanan ke rutan, terus sidang di pengadilan, kembalikan lagi ke rutan, baru kita ke kantor. Di kantor ya membuat administrasi pemanggilan tahanan, terus bantuan kepolisian ya, seperti tugas fungsi pengawal tahanan lah. Nah, yang ketiga adalah operator SIM carry.
Nah, SIMKARI sendiri adalah Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, di situ tugas saya adalah menginput data dari mulai data tindak pidana umum, kalau ada kasus dari mulai tahap pra penuntutan, terus saat sidang, terus eksekusi. Nah, dari tindak pidana khusus juga, pokoknya semua data diinput di situ yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Parigi Motong akan diinputkan untuk dilaporkan ke pusat. Itu adalah inti dari seorang operator SIMKARI. Nah, pimpinan mempercayakan saya untuk melakukan tugas itu karena saya bercerita pada pimpinan bahwa saya pernah kuliah dulu di jurusan komputer dan saya insya Allah bisa lah kalau soal menginput data, dan akhirnya pimpinan juga menugaskan saya itu menjadi seorang operator. Nah, lanjut yang keempat, saya ditugaskan menjadi seorang bendahara penerima. Jadi ceritanya setelah 1 tahun lebih, 1,5 tahun lah kalau tidak salah. Nah, itu pimpinan kantor berganti. Jadi pimpinan kantor yang baru itu menugaskan saya untuk konsen di bagian keuangan, yaitu sebagai bendahara penerima. Nah, tugas bendahara penerima sendiri adalah menyetor atas pendapatan negara bukan pajak atau PNBP yang didapat oleh Kejaksaan Negeri Parigi ya, pada saat itu saya bertugas. Nah, PNBP sendiri didapat dari biaya perkara, terus dari denda tilang, terus ada uang, pokoknya ada uang denda kalau hukuman itu. Nah, itu semua tugas bendahara penerima untuk menyetorkannya melalui bank untuk masuk ke kas negara. Bukan kas negara deh, masuk ke pendapatan negara. Nah, yang kelima, selain menjadi seorang bendahara penerima karena terbatasnya SDM, saya juga merangkap tugas menjadi seorang petugas tilang. Nah, tentunya kalau petugas tilang itu zaman dulu itu masih menerima pembayaran tilang ya. Kalau sekarang lebih ke bank langsung untuk pembayaran tilang, dan saya bertugas juga untuk dulu menerima pembayaran tilang dari masyarakat untuk diserahkan ke bendahara penerima untuk disetorkan ya. Jadi dulu itu tilang masih manual, terus kalau ada orang yang bayar, di situ petugas tilang akan melayani dan setelah membayar akan memberikan barang bukti kepada orang yang ditilang tersebut. Jadi tugasnya ya mengadministrasikan tilang-tilang yang masuk dari kepolisian setelah disidangkan juga di pengadilan. Nah, itu tugasnya seorang petugas tilang. Nah, lanjut yang keenam, selain itu karena SDM memang benar-benar terbatas pada saat itu dan hanya beberapa orang yang mengerti komputer, jadi yang keenam saya ditugaskan menjadi seorang operator SIMAK BMN. Nah, itu berbeda ya dengan operator SIMKARI, karena operator SIMAK BMN itu dalam input barang milik negara dan inventaris kantor. Nah, itu pelaporannya itu kalau dulu itu 6 bulan sekali, dan penginputannya, setiap penginputan itu lewat aplikasi ada SIMAK BMN. Pelaporannya itu ke KPKNL kalau dulu ya di Palu. Nah, itu tugas saya. Terus yang ketujuh ada bendahara pengeluaran. Nah, di sini pada saat saya menjadi bendahara pengeluaran, di sini pimpinan mengusulkan saya untuk merubah SK saya menjadi seorang bendahara pengeluaran. Jadi di sini tugasnya lebih berat daripada tugas yang sebelum-sebelumnya, karena bendahara pengeluaran ini bertanggung jawab juga atas keluarnya uang yang untuk keperluan kantor ya. Jadi posisinya ini termasuk kalau menurut saya sangat penting, dan kalau menurut saya posisi paling prestis untuk pegawai tata usaha, apalagi untuk lulusan SMA, itu adalah seorang bendahara pengeluaran ya. Jadi tugasnya yang membiayai keperluan kantor ya, terus bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti dukung yang harus disediakan oleh pelaksana. Misal jaksa ya, berarti jaksanya harus mengumpulkan bukti dukung untuk pencairan uang perkara misal. Nah, di sini saya sudah lepas dari jabatan-jabatan saya sebelumnya, jadi saya konsen untuk ke bendahara pengeluaran, dan waktu itu juga masih input operator SIMAK BMN. Tapi kalau petugas tilang bendahara penerima sudah dialihkan ke teman saya yang lainnya. Nah,
selain saya menjadi seorang bendahara pengeluaran, jadi yang ke-8 ya, tugas yang pimpinan berikan kepada saya itu adalah sebagai pengelola gaji ya. Jadi ini pokoknya intinya ini yang membuat daftar gaji teman-teman yang ada di kantor untuk dimintakan ke KPPN ya, selaku kantor Kementerian Keuangan atau selaku Bendahara Umum Negara. Nah, di sini sebenarnya tugasnya itu tidak terlalu susah seperti bendahara pengeluaran, tapi ini juga sentral karena gaji pegawai itu mau cair atau enggak itu tergantung dari permintaan seorang pengelola gaji ya. Kalau terlambat ya berarti nanti gajinya bisa juga terlambat. Misal tunjangan itu, kalau gaji itu ada peraturan tanggal 10, sebelum tanggal 10 untuk bulan ini itu harus masuk. Kalau enggak berarti nanti di bulan depan itu gajinya enggak masuk di tanggal 1, jadi harus tepat waktu. Nah, untuk tunjangan kinerja sendiri juga pas. Ini kalau seorang pengelola gaji itu lambat memasukkan ini ya, SPM tunjangan kinerja, maka pegawai juga akan terlambat menerimanya. Jadi kan kalau tunjangan kinerja itu tidak seperti ini ya, tidak seperti gaji. Kalau tunjangan kinerja itu ya semisal tanggal yang buat daftar gaji itu semisal tanggal 20, 21 baru masuk. Nah, itu tergantung oleh seorang pengelola gaji, dan ya tentunya juga perintah pimpinan juga, tidak mungkin juga kita akan lambat-lambat sih. Nah, yang ke-9 itu saya menjadi seorang operator sistem akuntansi instansi SAI atau bisa juga operator SAIBA. Nah, itu sistem ini ya untuk pelaporan keuangan ya. Sebenarnya sih itu juga termasuk ini ya, berhubungan langsung dengan bendahara pengeluaran, tapi harusnya itu ada petugasnya sendiri kalau SDM-nya mencukupi. Jadi tanggung jawab seorang operator itu adalah ini melaporkan keuangan ke pusat ya, atau juga ke ke Kementerian Keuangan. Nah, itu adalah tanggung jawab operator saya. Jadi setiap bulannya itu juga melaporkan kondisi keuangan di satuan kerjanya. Nah, itu yang ke-9. Nah, yang ke-10 ini sebenarnya hanya tugas yang memang khusus diberikan ya, karena ya mungkin pimpinan agak percaya sama saya. Jadi beberapa tugas dari pribadi dari pimpinan itu ada juga seperti mengelola sosial media, terus seperti website, Facebook, Instagram, Twitter, ya pokoknya semua yang berhubungan dengan sosial media itu adminnya saya diperintahkan oleh pimpinan. Dan juga kadang saya diminta pimpinan untuk mendesain ya, sebenarnya saya tidak terlalu ahli, tapi pimpinan sekali meminta dan saya mungkin puas dengan desain saya. Jadi kalau ada apa-apa misal buat banner, poster dan lain-lain, itu pimpinan selalu meminta tolong kepada saya sendiri. Nah, itu sharing ya, tugas-tugas yang atau jabatan yang pernah diamanahkan kepada saya oleh pimpinan. Jadi intinya video ini apa? Teman-teman jangan terlalu minder ya kalau semisal teman-teman masuk itu dari lulusan SMA. Nah, nantinya juga karirnya akan panjang kok. Masih juga nanti kalau teman-teman kuliah, nah terus terus naik pangkat, nah nanti teman-teman bisa menyusul juga kok. Tapi yang terpenting adalah itu kemampuan teman-teman. Kalau teman-teman memiliki kemampuan dan bisa menunjukkan juga kepada pimpinan dan teman-teman kita yang lain, tentunya kita tidak akan dipandang sebelah mata walaupun lulusan kita adalah lulusan SMA. Orang biasanya malah kalau intinya sih, kalau saya di Kejaksaan Negeri atau kalau kita awal bertugas itu, kebanyakan dari teman-teman yang bisa komputer itu kebanyakan akan dipercaya oleh pimpinan dan rekan-rekan lainnya untuk mengerjakan tugas yang berhubungan dengan IT. Nah, itu intinya, makanya teman-teman belajar mulai sekarang untuk mengasah kemampuan IT teman-teman. Nantinya kelak kalau teman-teman ditempatkan di tempat yang jauh, itu biasanya agak kurang SDM yang bisa komputer. Nah, itu kesempatan teman-teman untuk menunjukkan dan agar teman-teman bisa lebih dipercaya dan diberi amanah lainnya oleh pimpinan ya, walaupun kita agak susah ya, karena kadang itu saya sampai
megang empat tugas dari pimpinan, kayak sampai terakhir itu saya ditugaskan sebagai bendahara pengeluaran, terus pengelola gaji, operator simak, operator SAI. Nah itu 4 tugas yang selama ini saya saya laksanakan selama kurang lebih 2 tahunan lah, karena pimpinan yang terakhir ternyata yang ketiga itu juga masih mengamanahkan hal tersebut kepada saya juga. Jadi ganti pimpinan pun amanah saya juga tidak berkurang, dan itu memang amanah yang maksimal, karena SK seorang bendahara sendiri itu di grade Remun itu paling tinggi ya untuk seorang tata usaha tanpa jabatan fungsional khusus ya. Jadi dan juga merupakan seorang yang agak penting di kantor lah. Nah itu sedikit sharing pengalaman dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman, apalagi nanti teman-teman yang insya Allah menontonnya ini kalau daftar berarti keterima semua. Nanti semoga kedepannya bisa bermanfaat cerita saya ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.